Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Nah, pendamping sendiri menurut saya akan menjadi penting ketika tidak dicampur adukan antara mendampingi desa dengan mendampingi kegiatan. Ini yang menurut saya menjadi penting ya. Dan menurut saya sampai saat ini saya masih menganggap pendamping desa adalah bagian dari kegiatan atau proyek. Karena kalau yang ada di Kementerian Desa, karena yang di dalam pasal 1 ayat 12 itu menyebutkan bahwa pendamping yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Ini yang menjadi catatan saya ketika bicara konteks pendampingan desa, katanya dengan pendampingan desa adalah pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Tiap desa pasti akan berbeda masalah, berbeda penanganannya, sehingga prioritas pun akan beda dan esensi masalah akan beda. Jadi tidak bisa pendampingan desa itu bersifat general. Tadi tanyakan apakah general tidak. Pendampingan ya harusnya sesuai dengan apa yang dimiliki oleh masing-masing desa. Bisa saja satu desa dengan desa lain berbeda, walaupun hanya sebelahan, kebutuhannya beda, esensinya juga beda. Nah, pengalaman saya selama ini ketika mendampingi sifatnya general, itu adalah mendampingi yang sangat sifatnya program administrasi dan keuangan. Dan saya lihat mungkin salah, tapi mohon dikoreksi juga. Selama ini pendamping desa hanya ngurusin dana desa yang sudah berjalan undang-undang desa 5 tahun. Dan bagi saya 5 tahun mendampingi pemerintah desa dan masyarakat desa untuk administrasi keuangan desa sudah cukup, harus naik level lagi. Nah, kemudian saya dengar juga saat ini lagi ramai dengan pendataan SDGs desa yang ramai dibicarakan. Apakah ini formatnya berubah dari mendampingi administrasi keuangan, kemudian mendampingi sisi pendataan? Bagi saya itu mungkin bagian dari skenario yang disusun oleh kementerian. Tapi bagi saya melihat fenomena tersebut, ini yang menjadi catatan apa yang jadi keputusan masyarakat desa ketika semua direct dari pusat. Itu yang menjadi catatan saya. Nah, ini yang menurut saya menjadi penting bagi teman-teman semua yang bergerak di pendampingan. Saya berapa kali ketemu pendamping di Tojonauna, di Jambi, dan macam di Sigi, di daerah Pitikoro, ada yang jauh-jauh itu. Saya ketemu dengan para pendamping, mereka bekerja dengan sangat giat, sangat bagus. Ini sayang sekali lagi, saya nggak tahu bagaimana hal yang bagus di para pendamping itu bisa termuat. Apa yang dilakukan, ini yang menurut saya menjadi PR. Kekuatan di NGO kayak di lembaga saya adalah mungkin desanya tidak 74.000 yang didampingi, tapi kekuatan kami adalah dalam menarasikan apa yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan ataupun yang dilakukan oleh desa. Dan ini menurut saya menjadi catatan bagaimana pendamping ke depan itu mulai juga menuliskan pengalaman dengan narasi yang bagus. Dan saya ini tugas nanti dari mungkin Mbak Maria dan Bung Yos untuk menyelesaikan semua, dan Mbak Yuli itu urusan riset. Kemudian yang kedua, apakah perlu spesialisasi lagi? Menurut saya penting karena tidak bisa lagi pendampingan kayak zaman dulu. Dulu saya diingatkan ada 3 langkah swadayaan, 5 langkah swadayaan sampai 3MD ya, dengan beberapa metode transek, ansos, dan terus kemudian kalender musim macam-macam. Saat ini pendamping dengan kondisi teknologi yang begitu kuat, apalagi banyak metode-metode. Kalau dalam pelatihan saya ingat betul tahun 2012 diajari model bisnis kanvas, saat ini menjadi tren, padahal saat itu sangat sepi peminat kaitannya model bisnis kanvas, dan saat ini jadi gemar anak muda. Nah, proses penggalian keahlian itu menurut saya menjadi penting, dan apalagi setahu saya Kemendes saat ini mengeluarkan banyak panduan. Ada pendauan desa inklusif, perubahan iklim, pangan, kemudian perempuan, anak, kebudayaan, adat, terus kemudian sekolah lapang, akuntabilitas sosial. Itu banyak panduan-panduan yang menurut saya menjadi, kalau bicara konteks mana yang akan digeluti, tinggal dipilih isi mana ini. Cuma apakah bisa pendamping desa itu yang sifatnya general dan direct dari Jakarta kemudian mendeviankan dirinya untuk sesuatu yang sifatnya meningkatkan kapasitas? Kalau saya runut di beberapa hal, dan ini jadi catatan saya ketika saya tahun 2012 tentang diskusi tentang profesionalitas pendamping. Pas itu pendamping masyarakat, tapi saat ini menjadi pendamping desa.
Profesionalitas itu kemudian diungkap dan diwujudkan dalam bentuk sertifikasi, dan mungkin ini akan muncul ke depan di Kementerian Desa ada sertifikasi. Implikasi dari sertifikasi adalah bahwa orang itu juga akan menerima salary yang sesuai dengan sertifikat yang didapat, kategori yang dapat. Tapi itu tidak terjadi ketika pasar pun tidak membutuhkan suatu kapasitas yang tinggi. Tapi bagi saya, sertifikasi adalah untuk menunjukkan seberapa profesionalkah kita, seberapa mampukah kita dalam mendampingi desa. Karena ini menjadi catatan ketika teman-teman ataupun kita semua mulai berorganisasi. Saya nggak tahu apakah forum ini akan mengorganisir dirinya kemudian menjadi suatu wadah advokasi dan lobby kaitannya dengan peran pendamping, karena ini catatan juga buat teman-teman bahwa ada cukup 34.000 pendamping yang semuanya dibayar oleh Kementerian Desa dalam format bukan PKWT atau P3K, tapi di format adalah orang by program. Jadi Kementerian Desa mengeluarkan anggaran program untuk pendampingan desa yang nilainya 34.000 orang sekian. Nah, ini menurut saya catatan tadi di Mbak Yuli tanyakan apakah atau Bung Jes tadinya kan apakah sampai tahun 2024. Sekali lagi kalau ini tidak dirubah formatnya menjadi PKW P3K, ya akan selamanya teman-teman akan, dan pengalaman saya juga ketika tahun anggaran pasti akan ada jeda waktu 2 bulan, 3 bulan sampai nunggu proses yang ada di kementerian selesai. Dan ini menjadi catatan kita. Nah, profesionalitas bagi saya yang pengalaman juga di PNPM dan kemudian berubah kerja dengan beberapa lembaga, salah satunya NGO, itu ternyata adalah ada hal yang bisa kita pelajari. Pertama, metode. Kedua adalah kaitannya dengan logika keprograman dan proyek. Ketiga adalah mengkulik sesuatu yang sifatnya kecil kelihatannya tidak menarik, bisa diangkat menjadi menarik. Contoh misalkan, saya mengangkat suatu kopi yang hanya dimakan dari tarsus kecil dan kemudian oleh teman-teman dinamain kopi Toratima. Atas kopi Toratima tersebut, saya kemudian bisa menarasikan dan menjadi pemenang dalam pertemuan Paris di tahun 2018 kemarin. Hanya sifatnya kecil, hanya menemukan kopi yang dimakan oleh binatang tarsus, kemudian kita narasikan. Nah, kalau 34.000 desa bisa menarasikan dengan bagus, mempunyai kemampuan yang bagus kaitannya dengan pendampingan, tidak hanya mendampingi dana desa ataupun pendataan desa, tapi turun lebih ke dalam. Dan saya pengalaman betul ketika saya mendampingi masyarakat saya diminta untuk mendampingi ternak lele. Itu pertanyaan yang membunuh saya bagi saya. Salamin saya adalah orang sarjana sospol, kemudian warganya minta beternak lele. Terpaksa malam-malam saya buka YouTube untuk belajar ternak, bagaimana membuat kolam yang dari terpal, karena depannya pakai terpal. Dan semalaman saya betul ngutak-ngatik kira-kira seperti apa, habis 3 terpal untuk coba di dalam di ruangan di depan hotel. Paginya baru saya praktek ke teman-teman komunitas adat yang ada. Jadi hal yang sepele ceritanya ternyata banyak dibutuhkan oleh warga desa. Entah itu kaitannya dengan menghitung pertanian, kaitannya dengan cabai, macam-macam yang sering kita lakukan sudah dan tidak sadari bahwa itu sudah ada. Dan mungkin ada teman-teman yang ahli di bidang pertanian, peternakan dan sebagainya yang selama ini bergerak di situ, atau ahli-ahli lainnya sebenarnya bisa dieksplor keluar kepada warga desa dan kemudian bisa menjadi bagian yang penting untuk teman-teman ataupun pemerintah desa ataupun komunitas yang ada di desa. Banyak pengalaman yang terjadi di desa itu saya lebih banyak sifatnya dialog, diskusi dengan mereka, tukar gagasan, banyak gagasan geges ataupun gelenak-gelenik mengobrolkan sesuatu hal dari ide yang sifatnya abstrak, misalkan perubahan iklim, bisa didaratkan sampai level desa itu seperti apa, dan itu menjadi bagi teman-teman juga bisa munculkan jadi kegiatan dengan dana desa dan sebagainya. Dan saya tidak pernah mau membicarakan dana desa dengan rincian kewenangan macam-macam, tapi itu muncul dan silakan dilakukan sendiri oleh para perangkat desanya. Tapi ide itulah yang kemudian menjadi daya tarik dan kemudian lebih didiskusikan. Dan kalaupun kita tidak memiliki kemampuan paling tidak membaca, kalau tidak bisa membaca ngajak teman.
Saya berapa kali ngajak teman untuk isu lingkungan dibutuhkan biar saya juga paham. Ketika sudah paham, saya mencoba untuk menjelaskan sendiri. Nah, peran pendamping menurut saya menjadi sangat penting di sini. Kaitannya dengan bagaimana meningkatkan kapasitas di luar kemampuan dari proyek yang diberikan. Kan setahu saya ada penyegaran, pelatihan penyegaran dan sebagainya, ada pelatihan OJT, IST yang diberikan oleh supervisor dan sebagainya. Kalau itu hanya itu yang diterima, menurut saya hampir sama kejadian di beberapa kampus kedinasan, 5 tahun kerja di kuliah di kantor kedinasan, sekolah kedinasan, bukunya hanya 3, kemudian lulus tidak dapat apa-apa dan tidak ada, hanya kemudian relasi seperti forum ini. Nah, forum ini saya harapkan bisa menjalin bagaimana kapasitas kita mulai didasarkan apa nih kebutuhannya, isu apa yang menarik, kemudian mari entah itu desa yang tanggap bencana lah, desa kaitannya ramah terhadap anak, itu yang bisa kita diskusikan sehingga menjadi sangat spesifik tapi bisa menjadi general ketika teman-teman saya sudah memahami bagaimana undang-undang desa dengan berbagai pernak-perniknya. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.